Shalom, salam kamu spesial. Selalu ada sesuatu yang baru. Dan malam ini saya ingin mengangkat satu topik, yaitu heboh lagi. Ustadz menginjak Alkitab. Agama kadrun selalu menghina Kristen akibat menghina Alkitab. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya memperhatikan di channel DJ Nias. Di situ dengan jelas ditunjukkan tentang video tentang seorang ustadz yang menginjak Alkitab dan terjadi keributan di satu tempat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, harusnya itu tidak terjadi. Karena dengan jelas Al-Quran saja melarang untuk menghina sesembahan agama yang lain. Dan kalau kita tahu juga bahwa orang Islam juga mengakui bahwa Taurat, Zabur, dan Injil itu adalah firman Tuhan. Nah, kenapa dia melakukan itu? Saya tidak tahu apa yang mendorong dia. Tapi ini adalah suatu penghinaan. Dan saya tidak tahu perkembangan kasus hukumnya. Tetapi mari kita akan lihat bersama-sama potongan video yang saya ambil dari channel DJ Nias. Mari kita saksikan. Tadi dinjaknya Alkitab, apa? Iya, Alkitab. Ya nggak terima lah. Apa? Kalau usaha kita apa? Buruk saya. Apa? Oh. Apa Ben? Nggak sampai Kak. Siapa kau bilang Ben? Oh. Jadi kau bilang. Nggak terima lah orang Kristen diinjak-injak Alkitab. Urusanmu itu. Tapi jangan kau bilang kau hina-hina. Diinjak lagi ke kiri Alkitab. Kata si anjing ini, dia nenggolan. Ku bilang nenggolan apa kau? Lumban raja. Tahu tak kau? Suami aku lumban tuku. Biar tahu kau. Ku lapor kau. Sampai jam berapa kau di sini? Biar ku lapor kau ke nenggolan. Nggak takut aku. Tengok ya. Tengok ya. Datang nanti apa sama kau? Saya kan matang bulan udah pasang Masih. biar kal main kelal Nah, nggak sampai kayak sih dong. nah lebih imat ini maksud tuh biar cepat ingin besar kecil kan kecil hilangkan nah udah Iya, tak ada apa-apa. tak ada usah di shooting lagi di apa lagi udah lah udah jangan diperbesar. Setelah kita menyaksikan potongan video tersebut, Bapak Ibu saudara-saudara, betapa mengerikannya ya apa yang dilakukan oleh ustadz tersebut. Ya, dia dengan seenaknya menginjak Alkitab dan dia ditegur oleh orang Kristen. Nah, sekali lagi saya tidak tahu perkembangan hukumnya. Tetapi sebagai orang Kristen kita mengampuni, kita membiarkan saja dia akan berurusan dengan Tuhan. Ya, apa yang akan terjadi biarkan saja. Ya, itu urusannya dengan Tuhan, karena firman Tuhan dengan jelas Tuhan sendiri akan membalas. Tetapi saya teringat akan satu kebenaran firman Tuhan yang saya akan bacakan dari Amsal 19 ayat 16. Amsal 19 ayat 16. Di situ dikatakan, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ada orang yang
atau para apologet Kristen yang berkata bahwa orang Kristen tidak percaya bahwa orang yang mengentuti Alkitab seperti Agustan, Tuhan tidak ada petunjuk Tuhan, tidak ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan menghukum orang tersebut. Nah, ini dengan jelas Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo, dia dalam hikmatnya dia berbicara tentang betapa berbahayanya kalau kita menghina firman. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar. Yang pertama adalah menghina firman. Kalau kita teliti di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara-saudara, kata menghina ya itu berasal dari bahasa Ibrani basyah. Itu mempunyai pengertian bukan saja menghina, tetapi memandang ringan, ya, memandang hina. Jadi dalam pandangannya Alkitab itu hina. Sehingga seperti tadi kita lihat dalam video itu, Ustadz itu menginjak Alkitab atau memandang rendah, merasa bahwa tidak berharga. Jadi apa yang dilakukan oleh Ustadz tersebut adalah satu tindakan yang dengan jelas menganggap rendah, menganggap Alkitab itu tidak berharga. Ya, bahkan dia memandang Alkitab itu hina bagi dia. Nah, ini sesuatu yang berbahaya. Ya, di negara kita Indonesia yang harusnya penuh dengan toleransi, tetapi para kadrun ini selalu bikin tindakan-tindakan yang melecehkan agama yang lain, secara khusus agama Kristen. Dan ini sesuatu yang sebenarnya sangat-sangat memalukan. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen? Ya, sekali lagi, saya mengingatkan orang Kristen tidak perlu marah, tidak perlu benci. Yang tugas kita adalah kita berdoa supaya Allah mengampuni dia, bahkan Allah menunjukkan kuasanya bagi dia. Nah, yang kedua, kalau kita perhatikan di situ dengan jelas Amsal berkata bahwa siapa menghina firman akan mati, ya. Jadi yang kedua adalah akan terjadi kematian secara rohani dan juga kematian yang kekal akan terjadi. Kalau dia tidak bertobat, ya, maka yang terjadi adalah kematian rohani dan juga kematian yang kekal. Nah, saya juga coba untuk melihat di dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai adalah mot. Mot itu bukan saja mati, ya, akan mati, tapi mot itu mempunyai pengertian pasti mati, menghukum dia mati, menyebabkan kematian, kematian rohani dan kemudian kematian kekal. Nah, ini satu peringatan bagi kita semua, ya, secara khusus Ustadz yang telah menginjak Alkitab itu. Saya mau katakan yang terjadi bagi engkau adalah engkau sudah mati secara rohani. Nah, ada banyak orang yang tidak percaya kepada firman, menghina firman. Mereka sebenarnya sudah mati secara rohani. Mungkin secara fisik mereka masih berjalan-jalan, tetapi secara rohani mereka sudah mati. Kenapa? Karena memang Alkitab mengatakan seperti itu, bahwa kalau kita menghina firman, kita akan mati. Dan dengan jelas kematian yang terjadi kalau sampai mati dia tidak bertobat, dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka dia akan menerima kematian yang kekal. Ya, karena di luar Yesus tidak ada kehidupan yang kekal. Hanya Yesus yang menjanjikan kepastian kehidupan yang kekal. Kenapa? Karena dia sudah menebus kita. Dan kalau kita betul-betul memahami siapa sih atau apa itu firman. Firman itu adalah Kristus sendiri. Itu tertulis dengan jelas dalam Injil Yohanes pasal 1. Ya, bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kemudian di dalam ayat yang berikut dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan itu adalah Kristus sendiri. Jadi orang yang menghina Kristus, memang Alkitab mengatakan bahwa dia diampuni. Kalau dia datang dan minta ampun dan dia percaya kepada Yesus, dia akan diampuni. Tetapi kalau dia terus menolak Yesus, maka yang terjadi adalah
kematian yang kekal. Karena itu bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, buka hatimu, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Maka engkau akan memiliki kehidupan yang kekal. Dan kalau Bapak Ibu Saudara-saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa like, subscribe. Ingat, subscribe itu gratis. Dan saudara sedang menopang channel saya dan juga memberi komen yang membangun. Dan tekan lonceng supaya setiap kali saya upload video, Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi dari video-video saya. Dan kalau betul-betul engkau diberkati, bagikan video ini sehingga ada banyak orang yang belum mengenal Tuhan, boleh percaya kepada Tuhan. Bagikan di grup-grup WhatsApp saudara, di grup Facebook, di grup Telegram, sehingga ada orang-orang yang diberkati. Saya percaya engkau yang menonton video ini, engkau adalah orang yang diberkati. Shalom.